Mulai 1 Maret, jual beli tanah atau rumah wajib melampirkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS. Menurut staf khusus sekaligus juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tengku Taufikul Hadi, ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah berlaku untuk setiap kelas BPJS Kesehatan mulai dari 1, 2, hingga 3. Ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Pemirsa, lalu apa kaitannya membeli rumah harus menyertakan fotokopi keikutsertaan BPJS Kesehatan? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Widiana, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Suyus, kita ingin tahu apa sebenarnya alasan dari aturan ini. Selamat pagi Bu Maria, apa kabar? Semoga kita sehat semua. Jadi yang melatar belakangi kenapa proses peralihan jual beli ini harus melampirkan fotokopi atau bukti sebagai peserta BPJS itu, kalau kita melihat dari amandemen Undang-Undang 45 itu mensyaratkan negara harus membangun jaringan sosial nasional, dan itu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 24 tahun 2011 ya. Jadi dalam Undang-Undang 2011 itu memang disyaratkan bagaimana seluruh rakyat yang ada di Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam 6 bulan ini, wajib mempunyai keanggotaan kaitannya dengan BPJS. Dan apabila tidak mempunyai kartu BPJS, memang ada sanksi dalam undang-undang tersebut. Salah satunya kalau saya lihat di sanksi itu bisa denda, bisa kemudian sanksi administrasi, dan juga ketiadaan tidak diberikan layanan publik terhadap masyarakat tersebut. Kalau saya lihat di dalam penjelasannya itu, salah satunya adalah bagaimana masyarakat tidak diberikan layanan seperti memberikan IMB, seperti kemudian memberikan hak atas tanah. Itulah contoh-contoh sanksi administrasi atau sanksi-sanksi kaitannya dengan pelayanan publik yang tidak diberikan kepada masyarakat. Baik. Nah, ini dipertegas kembali dengan Inpres 1 tahun 2021 ya, tentang optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional. Presiden memerintahkan atau mengamanatkan ke 30 kementerian dan lembaga itu untuk bagaimana meningkatkan salah satunya meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional ini. Jadi bagaimana program ini bisa terus berlangsung sehingga masyarakat bisa cross subsidi terhadap keberlangsungan program ini. Jadi kalau saya melihat data yang ada, itu ada sekitar 89% masyarakat yang sudah mempunyai ikut dalam program jaminan ini. Baik. Dan targetnya di tahun 98, 2014 ini, 2024. Kita sudah menangkap, selain undang-undang mungkin Pak Suyus ya, terlepas dari undang-undang, apa kaitannya sebenarnya membeli rumah dengan menyertakan BPJS Kesehatan? Tentunya kita berharap Bu Maria bahwa masyarakat yang tinggal atau yang memiliki rumah itu secara keluarga atau secara anggota keluarga itu tercover semuanya dengan kesehatan. Jadi kita akan terbentuk masyarakat yang semuanya di-cover oleh kesehatan dan juga akan menjamin jaminan kesehatan nasional ini, Pak, Bu. Jadi kita berharap masyarakat yang tinggal itu termasuk dalam jaminan kesehatan nasional, dalam program jaminan kesehatan nasional ini. Oke, nanti aturan lengkapnya seperti apa nantinya, Pak? Aturan lengkapnya itu kalau kita lihat di dalam Inpres itu di nomor 26 ya, nomor 17 di diktum kedua nomor 17 itu setiap peralihan, saya lihat sebentar. Setiap peralihan jual beli itu wajib
untuk melampirkan atau menjadi keanggotaan dari BPJS. Jadi dalam proses selanjutnya nanti di BPN itu saat ini karena sistem kita belum dibangun dengan BPJS, jadi sementara ini masyarakat melampirkan keanggotaan Kartu Indonesia Sehat atau kartu keanggotaan dari BPJS. Kedepannya kita akan host to host, kita akan membuat satu sistem yang online dengan BPJS sehingga tidak menambah lagi persyaratan. Itu Bu yang kita nanti akan siapkan data sistemnya. Pak, tapi kalau seperti itu kami masih sebenarnya belum sempat menangkap dengan jelas apa sebenarnya korelasinya begitu antara membeli rumah dengan BPJS ini, karena juga banyak sekali warganet yang mengkritik di media sosial kan mengenai hal ini. Ya sebetulnya memang ini tanggapannya beragam ya Bu, beragam bahwa apa korelasinya. Tadi saya sebutkan bahwa kita menginginkan juga semua pembeli rumah itu tercover dengan BPJS. Jadi kita berharap semua masyarakat itu baik keluarganya, baik anggota keluarga dari masyarakat pembeli rumah itu adalah masyarakat yang nanti masyarakat yang sangat sehat. Sehingga kita melihat dan kita juga melihat data-data yang ada sekarang itu sudah 86% masyarakat sudah tercover dalam keanggotaan BPJS. Dan salah satu tujuan dari Inpres 1 2022 itu bagaimana program BPJS, program Jaminan Kesehatan Nasional itu dapat berlangsung dengan menambah keanggotaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Dan harapannya memang dengan instruksi Presiden ini bukan hanya untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ada 23 kementerian lain yang diamanatkan. Jadi dalam amanat itu untuk haji dan umroh juga harus merupakan bagian dari Inpres ini untuk melampirkan keanggotaan dari BPJS. Juga apabila Bapak dan Ibu akan memperpanjang SIM itu juga wajib melampirkan keanggotaan BPJS. Jadi ini bagian dari program nasional untuk bagaimana keberlangsungan program ini dengan cross subsidi supaya semua masyarakat baik ya yang terutama yang tidak mampu itu bisa mendapatkan layanan kesehatan secara nasional. Oke. Pak Suy, selain banyak yang mengkritik kurang nyambung begitu korelasinya, warganet juga ada yang menilai aturan ini menyulitkan dan juga mengada-ngada. Tanggapan Anda? Mungkin memang pertambahan dalam awal pertama ini, tambahan peraturan ini seolah-olah menyulitkan masyarakat karena kita harus melampirkan fotokopi ini. Tapi kalau saya lihat Bu Maria, ini 86% ini cukup tinggi gitu ya keanggotaan BPJS dan targetnya memang tahun ini 89. Nah ke depan kita akan mencoba supaya masyarakat tidak sulit, kita akan membangun sistem dengan BPJS supaya dari mulai proses awal, melalui proses misalnya pengajuan kredit, mulai dari proses kita juga akan kerjasama dengan OJK supaya proses-proses itu dari awal memang sudah disaring gitu. Dan peralihan itu kan ujung pipa yang terakhir bagaimana seseorang mendapatkan hak atas tanah. Nah dari ujung awalnya nanti akan kita diskusikan supaya masyarakat ini memang sudah aware dari awal bahwa program ini merupakan bagian dari program nasional. Semua proses-proses yang terkait dengan pelayanan publik itu merupakan bagian yang harus disiapkan keanggotaan dari BPJS ini. Kita akan sosialisasi nanti dengan BPJS Bu untuk melakukan sosialisasi terhadap bagaimana proses pendaftaran BPJS, bagaimana proses untuk layanan publik yang lainnya. Karena ini semakin banyak layanan publik yang harus diintegrasikan dengan layanan-layanan BPJS ini. Iya, semoga bisa mencapai target BPJS yang nantinya rencananya 98% di tahun 2024 ya, begitu menurut BPJS Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih Pak Suyus Widiana yang sudah terhubung melalui sambungan virtual, sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time kali ini.